juga tentang neraka dan bagaimana Jesus amongst the other gods, itu kita bahas. Dan malam ini masih dengan abang kita, Bang Deborah, Denny Boy Saragi yang akan membawakan sesi jaminan keselamatan ini. Mungkin di sesi ini yang agak familiar sama kita, ada hal yang mungkin akan dipertegas, atau mungkin sesuatu yang perlu kita bold, kayak gitu, ke dalam diri masing-masing ya. Disinilah kayak gitu, mari kita ngobrol, mari kita berdiskusi. Nanti juga kalau ada sesuatu misalnya seperti pertanyaan atau kritikan, ketidaksetujuan boleh dinyatakan di ruang diskusi ini. Ini menjadi forum kita boleh saling belajar di meja, di komunitas meja belajar, meja untuk belajar. Oke, kepada Bang Denny langsung aja deh. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di komunitas meja belajar. Izinkan saya share screen ya. Apakah boleh di-able? Apakah sudah? Jadi mungkin diklik share screen-nya, host-nya, kemudian able everybody to share screen. Atau yang lainnya saya dijadikan co-host juga boleh. Oke, sudah ya. Baik. Sudah, Bang. Ya, jadi seperti dikatakan Palma tadi, ini adalah topik yang kita familiar, tapi saya akan mengajak kita untuk berpikir secara lebih mendalam makna jaminan keselamatan ini di dalam tema teologis yang lebih proper, ya, lebih proper, dan juga sekaligus melihat apa yang kita pahami selama ini di pelajaran tentang jaminan, apakah itu cukup cukup memadai atau kita perlu menggali lebih jauh, ya. Nah, apa yang kita pelajari di PTJ menurut saya, kalau kalian belajar terus Alkitab, kalian akan menemukan bahwa nggak semua yang ada di Alkitab sejalan dengan apa yang ada di PTJ itu, ya. Contohnya misalnya kalau misalnya kita belajar tentang jaminan, ya. Ketika Yesus berbicara dengan banyak orang dan dia ditanya bagaimana supaya orang memiliki hidup yang kekal, Yesus nggak bilang percayalah maka kamu akan selamat, nggak dibilangnya gitu, ya. Tapi dia bilangnya jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh, jangan kamu begini dan begitu. Lalu dengan orang muda yang kaya mengatakan, oh, aku sudah melakukannya. Oh, kalau gitu jual hartamu, baru ikutlah aku, maka kamu akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Lalu ketika misalnya dia bicara juga di perumpamaan talenta atau penghakiman terakhir, dia tidak bicara, oh siapa yang percaya masuk surga, siapa yang tidak percaya masuk neraka, nggak ada dibilangnya gitu. Tapi dia mengatakan, siapa yang mengunjungi aku ketika aku di penjara, ketika aku di rumah sakit, ketika aku tidak kelaparan, itulah yang akan mendapat bagian, tapi yang tidak melakukan itu tidak begitu. Jelas ya, jadi kelihatan kalau misalnya gini, setelah kalian belajar PTJ, kalau kalian terus belajar Alkitab dengan baik gitu ya, maka yang ada di PTJ 1 itu nggak pernah kelihatan di perjanjian lama itu. Nggak ada itu di perjanjian lama. Dan di perjanjian baru pun banyak hal yang tidak sepenuhnya sama dengan itu. Yang sama dengan itu, banyakkan adalah dalam tulisan-tulisan Paulus dan dalam Johannine literature atau tulisan-tulisan Yohanes, ya, antara lain Injil Yohanes dan surat 1, 2, dan 3 Yohanes. Nah, di situ memang apa yang dipelajari di PTJ itu mirip dengan itu. Ya, tapi kalau kita lihat bagian-bagian lain banyak yang tidak sesuai. Nah, itu bagaimana kita memahaminya? Nah, ini saya khawatir karena mungkin yang di PTJ itu nggak seimbang, ya, pengajarannya nggak seimbang, terlalu memberatkan tekanan kepada jaminan keselamatan itu, ya. Jadi kepastian secara doktrinal bahwa kalau pada hari ini kamu
menghadap Tuhan, maka kamu akan diterimanya di sisinya secara pasti karena percaya kepadanya. Kira-kira gitu ya. Nah, menurut saya itu tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap itu. Jadi kalau kita balik ke Alkitab, maka kita akan bertemu dengan tema-tema yang khas dari masing-masing apa yang ada di Alkitab. Dan mudah-mudahan malam ini membukakan kalian untuk terus belajar dan melihat secara lebih seimbang gitu ajaran Alkitab. Nah, karena itu pada malam hari ini yang mau kita bahas adalah pertama, jaminan keselamatan itu sebenarnya bukan didasarkan pada doktrin. Misalnya doktrin keselamatan nggak bisa hilang, bukan itu yang menjamin keselamatan kita. Atau ayat tertentu, lihat nih ayat ini ya, percaya nggak sama ayat ini? Nah, kalau berdasarkan ayat ini, kamu hari ini meninggal pasti nggak akan ke surga, pasti nggak ke surga. Apakah itu yang menjadi dasar ada ayatnya atau ada doktrinnya gitu? Enggak. Kalau di Alkitab, jaminan keselamatan itu didasarkan pada hubungan yang hidup dengan Tuhan. Kenapa kita pasti selamat? Karena kita tidak ragu sedikit pun akan cinta Tuhan sama kita. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Keyakinan akan kasih Tuhan itulah yang membuat kita bersama-sama dengan Dia gitu. Tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Paulus misalnya. Ya. Tapi kalau ayat-ayat yang dikutip itu kalau kita gali lebih jauh belum tentu artinya sama seperti yang kita yakini gitu. Ya, sama seperti kalau jaminan kemenangan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Itu maksudnya apa? Apakah itu semua pencobaan seperti itu atau pencobaannya orang Korintus? Itu kan ayatnya dari Korintus. Maksud Paulus adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Mungkin maksud Paulus adalah pencobaan-pencobaan yang dialami jemaat di Korintus. Ya, karena dalam bagian lain Paulus mengatakan kami dicobai melebihi kemampuan manusia. Misalnya. Nah, itu karena PTJ itu seringkali diajarkan terlalu doktrinal ya, terlalu kaku mengajar, tidak hidup penggaliannya ya. Beda dengan MHB yang mungkin kita gali secara perikop. Jadi sebenarnya keselamatan itu bukan karena doktrin atau ayat, tetapi karena hubungan yang hidup dengan Tuhan, karena iman pada kasih Tuhan, kita percaya akan kasih Tuhan, dan kita mengenal siapa Tuhan kita. Itulah yang membuat kita punya jaminan keselamatan. Kita bukan percaya kepada doktrin, kita bukan percaya kepada ayat, kita percaya kepada Kristus. Jelas ya bedanya ya. Nah, ini mungkin agak shocking sedikit. Mungkin tadi Palma bilang, oh ini ya mungkin kita sudah familiar. Are you really familiar with what we are going to study? Ya. Nah, yang kedua teman-teman, sebenarnya jaminan keselamatan itu yang paling doktrinnya ya, yang paling jelas doktrinnya adalah doktrin pembenaran, justification by faith. Itulah yang maksud Luther adalah sola fide. Kalau dia bicara sola fide, dia sedang bicara tentang justification by faith, atau saya sebut di sini deklarasi kebenaran pada masa kini dalam penghakiman Tuhan di masa depan. Jadi justification by faith adalah penghakiman Tuhan di masa depan yang terjadi pada akhir zaman, itu hasilnya dideklarasikan pada saat ini. Dan hasil deklarasi itu adalah kita dibenarkan karena iman. Ngerti ya? Itu namanya doktrin justification by faith. Jadi, waktu ada pengadilan, orang dijustifikasi, itu bukan karena dia orang benar, bukan. Tapi karena menurut pengadilan, dia ditemukan sebagai pihak yang tidak bersalah, sebagai pihak yang benar. Ngerti nggak? Jadi misalnya, Palma dituduh mencuri, lalu disidangkanlah. Lalu hasil sidang ditentukan bahwa Palma tidak mencuri. Bukan karena Palma tidak pencuri, dia mencuri yang lain-lain. Tapi dalam kasus yang sedang dibahas itu dia tidak melakukan pencurian, jadi dia dibenarkan. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus sebenarnya ketika dikatakan kita dibenarkan karena iman. Bukan karena kita orang benar, justru karena kita orang berdosa, kita dibenarkan karena iman kita, ya. Nah, ini adalah tema besar dari teologi Paulus ya, yang menggantikan keumatan berdasarkan Taurat menjadi keumatan berdasarkan iman. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pembenaran karena iman yang Paulus kontraskan dengan pembenaran karena Taurat, ya, itu sebenarnya pertama-tama adalah tema eklesiologi, bukan tema soteriologi. Saya ulangi ya, itu adalah tema doktrin gereja atau doktrin keumatan, bukan tema doktrin keselamatan.
Tetapi implikasinya adalah pada keselamatan, karena mendeklarasikan pada saat ini apa yang terjadi di akhir zaman. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, kalau memang hasil penghakiman di akhir zaman sudah dideklarasikan sekarang, jadi misalnya Palma nanti berhadapan dengan Tuhan dan hasil sidangnya sudah diketahui sekarang, kan itu jadi jaminan keselamatan, gitu. Betul enggak? Sudah terjamin karena penghakiman itu sekarang hasilnya sudah dikasih tahu. Itulah sebenarnya jaminan keselamatan yang paling ini ya, yang paling akurat gitu ya, secara doktrinal. Bukan ayat-ayat itu gitu. Tapi kalau memang ada doktrin jaminan keselamatan, doktrin itu didasarkan kepada justification by faith. Ngerti? Ya. Saya ulangi ya. Kalau ada doktrin jaminan keselamatan, maka doktrin itu didasarkan kepada doktrin justification by faith. Karena doktrin itu berkata, penghakiman ilahi yang terjadi di akhir zaman diumumkan sekarang hasilnya. Jelas ya, itu yang Paulus bicarakan di Roma pasal yang ketiga. Tapi pada sisi lain, kalau kita lihat di Alkitab, ya, penghakiman di akhir zaman itu selalu didasarkan kepada perbuatan. Nggak pernah ada di Alkitab orang dihakimi karena imannya, nggak ada itu. Semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Baca ya, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, masing-masing akan dihakimi menurut itu, konsisten itu. Ya, dan memang fair lah, masa orang dihakimi karena imannya. Ya, tapi orang dibenarkan karena imannya, betul. Jadi ini harus seimbang gitu ya. Itulah makanya Yakobus mengatakan bahwa orang ketahuan imannya dari perbuatannya. Jadi Yakobus itu menjadi jembatan. Karena yang dihakimi itu bukan iman, yang dihakimi itulah perbuatannya. Istilahnya iman itu dalam hati kita, perbuatan kita lah yang eksplisit, yang kelihatan. Jadi Palma bisa aja dia bilang beriman. Saya nggak tahu. Tuhan hanya menilai perbuatan iman Palma itu dari perbuatan-perbuatannya. Jadi yang dihakimi adalah perbuatannya. Apakah perbuatan itu menggambarkan iman atau tidak? Ya, meskipun Palma diselamatkan karena imannya. Ya, jadi keduanya itu, anugerah dan penghakiman, harus selalu dipegang secara seimbang. Sehingga ajaran jaminan keselamatan itu seimbang. Jadi kita nggak bilang, Dek, kamu pasti selamat ya, tengok ayat ini. Sekarang yakin nggak kamu kalau sekarang meninggal kamu akan ini? Nggak usah sebenarnya nggak usah dipaksa-paksa begitu. Karena bisa aja karena ajaran itu dia yakin selamat, tapi ternyata dia belum betul-betul beriman. Ya, jadi kita harus mengajarkan kalau kamu sungguh-sungguh beriman, maka kamu pasti akan selamat. Itu bisa kita bilang. Tapi kalau kita katakan, nah sekarang dari ayat ini, kamu yakin nggak kalau meninggal hari ini pasti akan masuk surga? Itu pertanyaan yang keliru, dan itu enggak benar secara doktrin bertanya seperti itu. Ya, karena orang itu pasti masuk surga bukan karena ayat itu. Orang pasti masuk surga karena justification by faith, karena hubungannya yang hidup dengan Tuhan, karena kasih Allah yang besar begini. Tapi kalau pemahaman doktrinnya dangkal, ya dia pokoknya ayatiah aja gitu kan. Itu cara beragama yang paling dangkal kan. Ada ayatnya, nah tengok ayat ini. Benar kan berarti? Jelas ya. Nah, ini yang mau kita bahas malam hari ini. Ini masih pengantar aja ini. Oke, udah siap? Ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, dinonton lagi rekamannya ya. Saya tahu memang yang saya sampaikan ini mungkin agak sedikit berat ya. Karena kan saya anggap sudah tahu jaminan semua. Oke. Jadi ada 6 pokok pikiran, ini agak banyak hari ini ya. Jadi kalau terlalu banyak ya nanti kita berhenti aja, mungkin kapan-kapan disambung gitu. Pertama kita akan mereview ajaran keselamatan dasar di pelayanan mahasiswa. Itu yang saya pelajari dulu di awal-awal. Tapi kemudian kita akan lihat bahwa sebenarnya apa sih makna keselamatan atau khususnya kehidupan kekal dalam Johannine literature ya, atau korpus Yohanes. Karena kata hidup yang kekal itu punya makna yang khusus di korpus Yohanes. Dan itu selalu dihubungkan dengan iman. Ya, misalnya kalau Yohanes 10, 1 Yohanes 5, 11, 12, ya, Yohanes 3, 16, itu kan semua kan dari Injil Yohanes itu kita ambil semua itu ya. Jadi kalau misalnya orang PTJ 1 kan ayat hafalannya 1 Yohanes 5, 11 dan 12 kan. Itu kan dari Yohanes. Juga pegangan kita Yohanes 10 ya, yang dikatakan domba-dombaku mengenal aku dan mereka
pasti memiliki hidup yang kekal, mereka pasti dia akan binasa selama-lamanya. Itu juga dari Yohanes, dan ketika Yohanes mengatakan hidup kekal itu punya makna yang khas, karena dia tidak mengatakan hidup yang kekal adalah setelah mati masuk surga. Dia nggak pernah bilang gitu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kamu mengenal Yesus Kristus. Itu. Jadi dia punya makna yang khas, itu hidup kekal. Bagi dia hidup kekal bukan mati masuk surga, bukan. Tapi mengenal Yesus Kristus. Tapi kita nggak pernah peduli itu kan. Pokoknya kita artikan hidup kekal itu hidup selama-lamanya gitu. Ya, tapi kita nggak ngerti maksud. Jadi ini kan artinya kalau kita belajar lebih dalam, kita harus bedakan bahasanya Yohanes, bahasanya Paulus, bahasanya Yakobus itu beda. Contohnya, ya di tulisan-tulisan Petrus, keselamatan itu nggak pernah dibilangnya karena iman. Ya, jadi kalau kalian baca kitab Petrus, kalau sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu kata Paulus. Tapi Petrus akan mengatakan sebab kita diselamatkan oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi pakainya kata pengenalan. Dan saya yakin sebenarnya yang dimaksud Petrus dengan pengenalan, dengan yang dimaksud dimaksud Paulus dengan iman itu sama. Coba bahasanya dipakai beda. Dan yang menarik mungkin kehidupan kekal yang ada di Yohanes dengan kehidupan kekal yang ada di Injil Markus, Matius, dan Lukas mungkin nggak sama gitu. Walaupun kata-katanya sama. Atau ada perbedaannya. Ya, ini kalau kalian menjadi pakar, kalian akan menemukan studi seperti ini. Jadi karena membacanya itu menjadi sangat detail, gitu, ya. Jadi akhirnya dibandingkan dengan bahasanya Yohanes, bahasanya Lukas, bahasanya. Jadi makanya kalangan Biblika dikenal ada yang disebut dengan Johannine theology, Lucan theology, Pauline theology. Itu ada. Jadi itu adalah teologi khas khususnya Paulus, teologi khusus Yohanes. Walaupun isinya konsisten atau saling mendukung, tapi tidak persis sama. Ada diversity. Kita tahu juga misalnya dalam Kisah Para Rasul, antara Yohanes dan Petrus itu ada perdebatan. Misalnya dalam Kisah Para Rasul juga ada perdebatan di antara gereja mula-mula kan, ya, tentang makna keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi jangan kalian kira bahwa gereja mula-mula itu serba sepakat. Termasuk ketika kita belajar sejarah, misalnya bahwa Arius itu bapak gereja itu, Arius tokoh sesat itu ya, bidat itu adalah bapak gereja, dia adalah pendeta dia. Dia istilahnya bishop dia, Arius itu. Itu menunjukkan bahwa ketika kemudian dirumuskan doktrin-doktrin, gereja itu memang sejak awal tidak satu suara, ya. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab yang kita pegang itu dia konsisten. Artinya sejauh ini dia bisa saling mendukung untuk menjadi sebuah kanon. Kanon berarti ukuran mana ajaran yang benar. Ya. Tapi banyak tulisan-tulisan yang sejajar atau lebih belakangan dari Alkitab itu berbeda isinya. Ya, berbeda pemikirannya, ya. Lalu kita akan lihat bagaimana makna keselamatan di Injil Sinoptik. Baru bagaimana pembenaran di Pauline Literature, baru makna penghakiman di Alkitab, dan bagaimana kita seimbang memahami semua. Nah, itu makanya teman-teman sekalian, ini kan semua cuma pengantar. Nanti kalian silakan membaca berbagai buku-buku yang mungkin bisa menolong, ya. Tapi mudah-mudahan ini membukakan wawasan kalian untuk baca lagi Alkitab. Ya, untuk ya kan paling utama bukan apa yang saya bilang, tapi apa yang dikatakan Alkitab, ya. Nah, pertama konsep dasar jaminan keselamatan, ya. Ini kan enggak terlalu, ya. Jadi kita misalnya ini kan sudah biasa. Ini ayat hafalan, ya. Jadi kita di sini kan hidup kekal itu sudah dikaruniakan, hidup kekal itu adalah Yesus Kristus, hidup kekal itu tidak dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki Kristus. Jadi ini kan diajarkan untuk menekankan kepada kita eksklusivitas. Hanya yang dalam Kristus yang memiliki hidup yang kekal. Ya. Nah, cuman kalau kita gali lebih jauh, ini adalah di mana letaknya ini? Di surat Yohanes, 1 Yohanes. Dan inilah kesan itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam Anaknya. Apa maksudnya hidup yang kekal di sini?
Nah, kalau kita baca itu dari surat-surat Paulus, dari surat-surat Petrus, dari mungkin Injil Lukas atau Markus, mungkin tidak persis sama maksudnya. Ya. Nah, coba kita lihat lagi di sini, misalnya kalau di jaminan kan dihubungkan dengan Yesaya, ya, yang jadi pemisah kita adalah dosa, ya kan, gitu kan. Kemudian Kristus menjadi jembatan karena yang lain nggak bisa, gitu, ya. Efesus 2 ayat 8, dan perhatikan di sini antara apa yang dikatakan Yohanes kemudian digabungkan dengan Efesus, dan Efesus ini adalah tulisan Paulus, ya. Dan Paulus ini punya bahasa yang khas, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil kamu tapi pemberian Allah. Nah, sekarang apakah kata diselamatkan di sini sama artinya dengan hidup yang kekal itu? Diasumsikan sama. Tapi apakah betul-betul sama? Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada semacam oposisi antara iman dan usaha. Oposisi antara iman dan usaha ini tidak ada dalam Yohanes ini. Ini dalam Paulus. Ini khasnya Paulus. Dia selalu membenturkan antara iman dan perbuatan. Kamu diselamatkan karena imanmu, bukan karena perbuatan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa demikian? Karena Paulus sedang bertarung melawan orang-orang Farisi yang menekankan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan kita. Ya. Dalam komunitas yang menerima surat Yohanes, dikotomi antara iman dan perbuatan itu nggak ada. Tapi kalau kemudian kita gabungkan ini, ada yang dasarnya mungkin oke, tapi kemudian ketika kita digali lebih jauh, itu menjadi problematik. Karena yang dimaksud dengan diselamatkan oleh iman dengan hidup kekal itu nggak sama. Ya. Ada perbedaannya. Ya. Lalu kemudian dikatakan sini, sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang yang supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam perintah, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi di sini kemudian dikatakan supaya ia membawa kita kepada Allah. Ya. Kata membawa kita kepada Allah disamakan dengan keselamatan, disamakan dengan hidup yang kekal. Ya. Apakah memang ini sama? Ya. Mungkin ada persinggungan, tapi tidak persis sama sebenarnya. Ya. Jadi makanya di Alkitab itu nanti dalam teologi ada sebenarnya pendamaian, ada justifikasi, ya, ada pengurusan dan seterusnya, itu punya makna yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang ini yang mungkin menjadi pegangan paling kuat gitu ya. Domba-dombaku mendengarkan suara aku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu ini jadikan satu pegangan, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Ya. Coba kalau ditanya, apakah itu berarti mereka tidak bisa kehilangan keselamatannya? Ya. Kalau kita bilang, ya dari ayat ini tidak akan bisa mereka kehilangan keselamatannya. Nah, ini kita membawa pertanyaan yang tidak sedang dijawab oleh Yohanes sebenarnya. Ya. Karena dia tidak sedang mencoba menjawab bagaimana kalau orang itu sendiri tidak mau diselamatkan. Nggak ada itu dijawab di sini. Tapi bahwa diasumsikan tidak ada orang yang ingin kehilangan keselamatan. Ya, dan karena itu mereka tidak akan bisa direbut dari tangan Yesus Kristus. Ya. Tetapi ketika dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, itu apa maksudnya? Ya. Siapa yang merebut? Ya. Dan apa artinya mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya? Nah, ini apakah ini maksudnya adalah mereka tidak akan masuk neraka, setan tidak akan bisa merebut, atau Yesus sedang berbicara di sini tentang pemuka-pemuka agama lain, ya, tentang kaisar, tentang penguasa-penguasa pada waktu itu. Ya, jadi meskipun mereka akan mati dan dianiaya, mereka tidak akan binasa, kira-kira gitu. Ya, jadi ini ada nuansa-nuansa yang
kadang-kadang kita pindahkan begitu saja ke konteks kita dan kita hubungkan dengan surga dan neraka, padahal sedang berbicara tentang sesuatu yang khas, gitu ya. Nah, karena itu coba kita gali sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hidup kekal di Yohanes sebenarnya, ya. Jadi dalam Injil Yohanes dan juga dalam surat-surat Yohanes, kehidupan kekal itu yang sedang dibicarakan adalah kehidupan saat ini sebenarnya. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus, pada saat ini dia akan mengalami hidup yang kekal itu. Satu kehidupan yang akan berkesinambungan sampai kepada kekekalan. Jadi bukan semata-mata soal mati masuk surga, bukan. Tetapi soal kehidupan yang pada saat ini sudah dialami dan akan terus-menerus dialami sampai akhir zaman. Ya. Maka dikatakan dalam Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah. Jadi sekarang gitu. Hidup kekal itu sudah sekarang dimiliki dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Jadi ini adalah apa yang disebut dengan realized eschatology, jadi satu masa depan yang sudah terjadi pada saat ini. Ya. Dan apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus. Artinya dekat dengan Yesus, punya hubungan yang hidup dengan Yesus. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dan inilah hidup yang kekal itu. Nah ini dia. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu adalah pengenalan. Punya pengenalan akan Tuhan, tahu siapa Tuhan, dan tahu siapa Yesus Kristus, dan punya kedekatan dengan keduanya. Itulah yang dimaksud Yohanes dengan hidup yang kekal. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada dimensi yang sepertinya mistis di sini. Bahwa ketika orang bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Yesus, maka dia dipindahkan dari alam, katakanlah alam lahiriah ini, ke alam yang lebih dalam, alam yang lebih luas, sehingga makanya kadang-kadang Yohanes itu dikatakan dekat dengan gnostisisme, memang ada kedekatannya ya. Atau mungkin kalau saya katakan dekat dengan nuansa-nuansa mystical spirituality. Ya. Jadi orang yang punya hidup kekal adalah orang yang menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Yesus Kristus. Ya. Ini mirip dengan pandangan gereja ortodoks yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah sebenarnya deifikasi, orang menjadi seperti Tuhan, khususnya dalam kekudusannya. Ya. Jadi karena itu kehidupan kita adalah kehidupan dari dunia yang akan datang yang telah mulai terjadi pada kehidupan masa kini, kehidupan ilahi yang menerobos masuk ke dalam kehidupan manusia-manusia pada zaman sekarang. Itu yang dimaksud dengan kehidupan kekal dalam Injil Yohanes. Ya. Dan kita lihat ini sama ya. Jadi kalau kita lihat Injil Yohanes itu sama, tujuan penulisannya adalah supaya orang mengalami hidup itu, mengalami kesatuan dengan Tuhan itu sekarang ini. Jadi mungkin komunitas Yohanes ini ada komunitas yang orang-orang yang kayak apa ya, ada mystical gitulah, ya, sangat kuat hubungan personalnya dengan Tuhan. Ya, semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, ini kan ayatnya. Ya. Memang masih banyak tanda lain dan seterusnya, tapi semua yang dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Ya. Dan ini maksudnya lagi hidup ini adalah hidup yang kekal. Sekarang. Jadi ada eternity now. Mereka bisa mengalami eternity now. Itu yang dimaksud oleh Yohanes. Jadi kehidupan kekal sebagai kehidupan saat ini yang berkesinambungan sampai kepada kekalan. Ya, itu tadi sudah saya kutip ayatnya. Nah ini yang dimaksud oleh Yohanes. Jadi kalau kita misalnya katakan apakah apa yang pasti akan kita miliki? Yang pasti akan kita miliki menurut Yohanes adalah bahwa sejak sekarang kita punya eternity now, yang akan berkesinambungan terus sampai kepada kekekalan itu.
Ya. Apakah sampai kekekalan kemudian kita akan memilikinya, mempertahankannya? Ya, Tuhan akan memberikannya. Tapi kalau ditanya apakah kita bisa kehilangannya, nah itu masalah lain lagi. Nggak ada dijelaskan oleh Yohanes. Tidak ada yang bisa mengambil itu dari kita. Tapi kalau kita membuangnya, nah itu kan nggak ada dijawab Yohanes. Bisa nggak kita buang itu? Ya, misalnya kita sendiri yang menolak hidup kekal itu, karena diasumsikan tidak ada orang percaya yang mau membuang hidup kekal itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di Injil Sinoptik, bagaimana jalan keselamatan? Kalau itu kan jadi jelas tadi bahwa orang yang percaya akan berhidup kekal. Tapi di Sinoptik, kalau misalnya contohnya ini ya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Saya kan jelas. Lalu Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik daripada Allah saja. Ya. Jadi ini kalau kita lihat bisa aja ditafsirkan karena Yesus ingin mengatakan tidak ada orang yang bisa hidup kekal karena perbuatan baik. Enggak. Tapi itu kan pemikiran Paulus gitu. Pemikiran Yesus enggak seperti itu. Yesus memang sedang ingin mengatakan bahwa orang yang mendapatkan hidup kekal adalah orang yang melakukan Taurat ini. Ya. Tetapi bukan hanya Taurat, tapi Taurat dan penggenapannya, atau apa maksudnya Taurat itu ada di tengah-tengah dunia. Jadi ketika Yesus mengutip Taurat, Yesus bukan sedang ingin mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, bukan. Tapi keselamatan karena anugerah Allah seperti yang diungkapkan dalam Taurat. Tapi kalau kemudian kita artikan Taurat ini dalam kontradiksi dengan iman, nah itu kita memasukkan pemikiran Paulus ke dalam percakapan Yesus. Yang mana mungkin Yesus nggak punya pemikiran seperti itu. Karena hidup yang kekal itu diperoleh dengan mengikuti perintah Tuhan. Bukan karena itu adalah hasil usaha kita, tidak. Tapi jalan Tuhan adalah jalan kekekalan, kira-kira gitu. Ya, jadi kalau kita lihat Taurat itu adalah Injil sebenarnya. Jadi sejak semula ya. Jadi Taurat itu adalah cara Tuhan untuk meluruskan dunia yang sudah salah. Itu Taurat. Dunia ini sudah tersesat. Taurat adalah anugerah Tuhan untuk membawa dunia yang terhilang kepada kemanusiaan yang sesungguhnya. Dan Yesus mengerti itu. Jadi situ tidak ada dalam pemikiran Yesus dan juga perjanjian lama kontradiksi antara Taurat dan Injil. Ya Luther yang membuat itu, dan mungkin dia juga membuat itu karena salah mengerti tentang Paulus kalau menurut saya. Ya. Nah kalau kita lihat juga dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati juga sama ya. Ada perdebatan mulai, orang bertanya, guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus jawab, apa yang tertulis di Taurat? Apa yang ku baca di sana? Ya, lalu dibilang begini, ini begini, kasih Tuhan dan kasih sesama. Yesus menjawab, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kan jelas. Ya kan? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa untuk memperoleh hidup kekal, kamu nggak bisa melakukannya karena perbuatan kamu harus percaya. Nggak ada dibilang begitu. Yesus bilang, ya, lakukan itu. Ya. Jadi memiliki hidup kekal itu berhubungan dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan itu adalah kalau kita lihat dari segi Paulus adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Artinya kita nggak akan mampu, kalau kata Paulus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan kekuatan sendiri. Itulah makanya kita harus dengan kekuatan Kristus, dengan percaya kepada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melakukan itu semua. Ya, tapi kalau ditanya jawaban Yesus ya ini seperti ini. Ya, bahwa hidup kekal itu berhubungan dengan mengasihi Allah dan sesama sebagai intisari di Taurat. Karena apa? Bukan Yesus ingin mengatakan bahwa orang itu punya hidup kekal karena perbuatannya. Enggak ada itu maksud Yesus. Tapi bahwa Yesus tahu bahwa sejak semula Tauratlah cara Tuhan untuk membawa manusia kembali kepada kebenaran. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya Taurat itu Injil gitu ya kalau dalam perjanjian lama. Tidak pernah bermaksud Taurat itu adalah soal perbuatan ya. Jadi kalau kita lihat Taurat sebagai jalan keselamatan adalah Injil dalam arti dasar, yaitu cara Allah untuk membantahkan kesalahan yang terjadi dalam dunia yang dikasihinya. Kenapa Allah memberikan Taurat kepada orang Israel? Karena Allah ingin melalui Israel dunia melihat. Inilah cara hidup manusia yang Allah inginkan. Namun realitas keberdosaan membuat manusia menjadikan Taurat sebagai ukuran keselamatan, bahwa siapa yang melakukan Taurat itulah yang diselamatkan. Paulus bilang tidak benar demikian, dan perjanjian lama juga begitu, Yesus juga tidak bermaksud begitu ya. Ya. Jadi itu bukan ukuran keselamatan, itu juga jalan kebenaran.
untuk membedakan dengan orang berdosa, tidak, itu adalah Injil untuk membawa manusia yang terhilang kepada kebenaran yang Allah inginkan. Tapi manusia tidak sungguh-sungguh memelihara Taurat itu. Karena Taurat itu adalah anugerah Allah sebenarnya. Cara Allah bercovenant, membuat perjanjian untuk berdamai dengan manusia. Ya. Ke dalam konsep inilah Paulus meluruskan bahwa Taurat sebagai tanda umat Tuhan itu digantikan dengan pembenaran melalui iman sebagai tanda umat Tuhan. Jadi kalau kita lihat dikotomi antara Taurat dan iman dalam pemikiran Paulus, karena Paulus kemudian melihat bahwa apa yang dulu ingin dilakukan melalui Taurat telah gagal, tapi kemudian sekarang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi Israel yang harusnya dengan perantaraan Taurat memperdamaikan atau membenarkan dunia ini, tapi mereka gagal, Kristuslah Israel yang baru, yang sekaligus menggenapi Taurat itu, melakukan Taurat itu secara sempurna, dan dengan melalui hidupnya, maka kita terhisap ke dalam kebenaran itu. Kita menjadi bagian dari jalan keselamatan itu. Kalau kita percaya kepada dia, seolah-olah apa yang dia lakukan adalah apa yang kita lakukan juga. Gitu. Kitalah Kristus, Kristuslah kita, kira-kira gitu ya. Jadi karena itulah makanya Paulus mengatakan bahwa apa yang dulu ingin dicapai melalui Taurat sekarang sudah dicapai melalui Kristus. Dan kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan. Sama seperti juga Allah akan menyelamatkan dunia melalui Taurat dulu itu. Gitu. Jadi karena itulah makanya percaya itu menggantikan Taurat sebagai tanda umat Tuhan. Kalau dulu siapa yang menghidupi Taurat itulah dia umat Tuhan. Tapi kemudian oleh Paulus tidak. Siapa yang percaya kepada Kristus itulah umat Tuhan. Jadi karena orang percaya itu akan sungguh-sungguh menghidupi intisari dari Taurat itu, mengasihi Allah dan sesama. Ya, karena itulah makanya makna pembenaran dalam Paulus itu memang ya betul-betul pembenaran karena iman ya, karena Taurat itu telah telah gagal, bukan Tauratnya gagal, tapi Israel gagal menggenapi Taurat. Tapi Yesus Kristus telah berhasil melakukan Taurat itu dengan sempurna, sesuatu yang Israel gagal. Karena itulah sekarang keselamatan itu bukan lagi melalui Israel yang dipanggil untuk menghidupi Taurat, tapi keselamatan melalui Yesus Kristus yang kepadanya kita percaya. Ya, jadi tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang Allah ingin kerjakan melalui Taurat dan ketaatan Israel itu telah gagal. Dan sekarang karena itu Allah melakukannya melalui ketaatan Yesus Kristus, melalui karya Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan melakukan seluruh hukum Taurat itu. Dia adalah pelaku atau Israel yang setelah setia melakukan apa yang Allah inginkan lewat hukum Taurat. Dan kalau kita percaya kepadanya bahwa dia telah mengerjakan itu, maka kita pun dibenarkan atau diperhitungkan benar, ya, seolah-olah apa yang dilakukan adalah apa yang kita lakukan, ya. Maka dikatakan demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan, ya. Itulah makanya dalam Roma pasal 8 37-39 Paulus punya keyakinan keselamatan itu. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan itulah makanya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat ya apa yang Allah ingin lakukan pada akhir zaman sekarang dideklarasikan pada saat ini oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, ya. Jadi hukum Taurat yang sebelumnya menjadi tanda keumatan sebagai cara Allah membenarkan dunia ini telah digantikan dengan pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus, Israel sejati yang telah melakukan Taurat dengan cara yang sempurna. Ya. Jadi pembenaran oleh iman itu pada dasarnya adalah pertama-tama eklesiologi. Jadi justification by faith itu bukan soteriologi sebenarnya, tapi eklesiologi atau doktrin gereja tentang itu adalah siapakah umat Allah. Umat Allah bukanlah Israel dan keturunannya yang secara fisik yang disunat, ya, yang mendapatkan Taurat, bukan, tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah melakukan Taurat itu. Ya, itu makanya kalau kalian baca kenapa Paulus ini mengkontraskan sunat, keturunan fisik, keturunan Abraham dan segala macam dengan iman, ya karena tadi itu, karena
persepsi orang Israel masih bahwa sekarang mereka punya kelebihan karena mereka menerima Taurat dan karena mereka disunat. Paulus bilang tidak. Sekarang yang namanya umat Tuhan bukan mereka yang disunat, yang namanya umat Tuhan bukan mereka yang melakukan Taurat, yang namanya umat Tuhan adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan mereka yang diselamatkan. Nah, karena itulah teman-teman kita lihat sekarang ini perubahan konsepnya adalah bahwa umat Allah Israel yang melaluinya Allah ingin menyelamatkan dunia dengan memberikan Taurat kepada dia, itu adalah digantikan menjadi iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dari situlah maka muncul eklesiologi, keumatan Allah yang baru, keumatan yang didasarkan kepada keyakinan atau kepercayaan, bukan kepada perbuatan Taurat, gitu ya. Dan mereka inilah yang diselamatkan, itu orang-orang yang merupakan umat Allah, sama seperti Allah menyelamatkan orang Israel dari Mesir, demikian juga sekarang Allah menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari penghukuman kekal, ya. Nah, karena itulah makanya umat Allah itu atau keselamatan itu adalah untuk segala bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Jadi kita melihat karena itulah makanya sama seperti penghakiman Allah bagi orang Israel, demikian juga ada penghakiman Allah bagi orang percaya. Semuanya akan dihakimi menurut perbuatannya, ya. Dikatakan misalnya dalam Roma 2, karena bukan yang menegakkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan. Orang yang melakukan bukan berarti karena kehidupannya dia dibenarkan, bukan. Tetapi orang yang melakukan adalah orang yang melaluinya dia mendeklarasikan Allah meluruskan dunia yang salah ini melalui Taurat itu, gitu ya. Jadi apabila bangsa-bangsa yang tidak memiliki Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa itu Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki Taurat, mereka menjadi Taurat bagi mereka sendiri. Ya. Jadi sebenarnya Allah ingin adalah membenarkan dunia ini melalui konsep atau kebenaran yang ada di Taurat itu. Jadi bukan soal Tauratnya, tapi perbuatan-perbuatan yang menggambarkan kemanusiaan yang sejati yang Allah turunkan dalam perintah-perintah Taurat itu, ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi Taurat ada terus dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kebenaran akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi kita lihat, ya, yang akan dihakimi adalah apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita miliki dalam hati kita, ya. Jadi selalu penghakiman itu adalah apa yang menjadi perbuatan kita, walaupun itu dalam hubungan dengan Taurat, ya. Jadi Alkitab cukup konsisten, ya. Sinoptik misalnya perumpamaan penghakiman terakhir itu juga siapa yang akan dibenarkan sampai ya perbuatannya yang dilihat, ya. Dan sama seperti manusia tetap untuk mati satunya kalau sudah itu ya dihakimi menurut perbuatannya, ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, ya sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi dan seterusnya, ya. Jadi semua orang akan dihakimi menurut apa yang ada dalam pemikiran. Nah, jadi kalau kesimpulan, ya, kesimpulan. Jadi keselamatan bukanlah didasarkan pada doktrin atau ayat tertentu, jadi saya katakan di awal, ya. Tapi hubungannya hidup dengan Tuhan, yaitu iman pada kasih Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Kalaupun ada doktrin keselamatan atau doktrin yang sama, itulah adalah pembenaran karena iman. Deklarasi kita pada masa ini dalam penghakiman Tuhan di masa depan, itulah tema besarnya teologi Paulus, ya. Tapi pada sisi lain, penghakiman itu selalu didasarkan pada perbuatan setiap orang, ya. Dan baik orang yang memiliki Taurat atau kita orang yang percaya, kita akan dilihat perbuatan kita oleh Tuhan, ya. Tapi Yakobus mengatakan, ya pasti orang yang percaya itu berbuat. Kalau misalnya orang tidak berbuat, itulah buktinya dia nggak percaya, ya. Jadi keduanya, anugerah dan penghakiman harus dipegang secara seimbang. Jadi ada nggak jamin keselamatan? Ya ada. Apa dasarnya? Iman percaya kita kepada Allah yang mengasihi kita, yang tidak akan ada batasnya. Thank you. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Oke, terima kasih Bang Denny. Tidak terasa sudah slide terakhirnya. Bang Denny begitu seru menyampaikannya. Dari apa yang kutangkap itu untuk percaya itu harus setiap hari. Percaya kepada Kristus itu harus setiap hari, kayak gitu.
Dan ternyata kekekalan kita tidak mengimajinasikan bahwa tunggu nanti. Tapi Yohanes sendiri di dalam kitabnya mengatakan bahwa kekekalan itu dimulai dari sekarang. Itu udah ada di dalam diri orang-orang percaya. Nah, Bang, di sini ada nih pertanyaan dari teman-teman kita di kolom chat. Itu dari Bang Armen. Abang itu bertanya, kalau kita sudah hidup kekal saat ini, apakah kita masih membutuhkan surga? Iya, jadi kalau hidup kekal yang sekarang ini adalah sesuatu yang already but juga pada saat sama not yet gitu ya. Jadi sudah hidup kekal tapi not yet hidup kekal, artinya gitu. Jadi hidup kekalnya itu sudah kita rasakan kayaknya ibaratnya kalau memakai memakai analogi puasa, kita sudah buka puasa lah, sudah kita rasakan takjilnya gitu, tapi belum merasakan menu utamanya gitu. Jadi kari kambingnya belum kita makan gitu. Jadi gitu ya. Jadi ya nanti di surganya itu nanti baru kita menikmati secara penuh, karena ada ketegangan antara kehidupan kekal yang sempurna itu dengan kehidupan kekal yang sekarang. Tapi kalau yang sekarang ini pun belum kita nikmati, apalagi nanti di surga gitu kan berarti. Jadi disitulah Yohanes menekankan mystical experience of Christian faith. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti mengalami semacam mystical union with God, gitu. Kedekatan yang sangat intim dan dalam bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang disebut maksudnya dengan kehidupan kekal pada. Jadi namanya bisa dibilang dia menekankan the vertical dimension of the eternal life. Jadi ada horizontal dimension, artinya yang tidak ada habis-habisnya, ada vertical dimension, kedalamannya. Ya, itu. Oke, dari apa yang aku tangkap, jadi Bang Den itu lebih menekankan bahwa saat ini kita sudah bisa merasakan relasi vertikal yang dekat dengan Tuhan, dan itulah hidup kekal yang sebenarnya kita butuhkan, gitu, ketimbang surga. Ini juga Bang dari Jessica Pradiptani. Dia menghubungkan dengan sesi kita yang minggu lalu terkait pembahasan Jesus among other gods, yaitu Kristen yang inklusif, hidup bersama mereka yang berbeda iman. Gimana dong cara kita berbagi nikmat kekekalan ini dengan orang yang nggak kenal Kristus? Wah, menarik nih pertanyaannya nih, karena kita ya hidup dalam keberagaman gitu, keberagaman dengan saudara-saudari. Gimana Bang? Jadi kalau kita balik lagi ya mengambil pendekatan Yohanes lah kalau kita bilang gitu ya. Kita nggak perlu tahu caranya bagaimana. Itu akan terpancar dengan sendirinya. Karena hidup kekal itu adalah satu realitas. Dimanapun kita berada, maka mystical union yang kita alami bersama Kristus itu juga akan hadir di situ. Itu akan terpancar dari keseluruhan tutur kata dan perbuatan kita. Sehingga orang akan bertanya dengan sendirinya kalau dia perhatikan terus ya, ada apa dengan orang ini? And the only explanation is because Christ is in her. Gitu. Jadi kalau itu nggak terjadi ya mungkin berarti kita tidak mengizinkan Kristus untuk terpancar dalam kehidupan kita. Gitu. Ya. Terima kasih Bang jawabannya. Sangat menggugah hatiku Bang, makin semangat nih ngikut Kristus. Oke, Jessica puas nih dengan jawaban Bang Denny Boy. Untuk teman-teman yang lain juga nih, kalau mau bertanya boleh langsung secara langsung aja gitu, nggak perlu diketikkan dari chat gitu. Kalau nyamannya secara langsung juga nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, kita sama-sama belajar. Dan sebenarnya dari diskusi ini banyak hal yang baru kayak gitu. Dan benar kayak yang dibilang Bang Denny Boy. Kalau aku mengatakan familiar, kok nggak tahu aku mendengarnya nggak familiar gitu.
Kalau Bang Arman bilang bahan bahan pipa yang kita bahas biasanya gitu di KMK dihancurkan kayak gitu. Yang selama ini kita ya cara-cara apa pendekatan kita ketika ingin menginjili orang kayak gitu. Kita biasanya diajari apakah kamu mau terima Kristus atau enggak, kamu percaya enggak sekarang gitu atau enggak. Dan dari apa yang disampaikan Bang Denny Boy itu sangat memperdalam kita bahwa ya pengenalan akan Kristus Yesus itulah kekekalan yang sejati, itulah keselamatan yang sejati. Teman-teman ada lagi kah? Yuk langsung. Ini ada dari Nadia. Oh ya, oke. Aku bacakan ya Bang ya. Izin bertanya nih Bang, seperti yang dijelaskan tadi, keselamatan itu dapat dilihat dari perbuatan kita. Yang jadi pertanyaannya, perbuatan yang dimaksud perbuatan baik saja atau bagaimana? Karena orang jahat sekalipun baik kepada temannya, juga kepada keluarganya. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya Nadia ya. Jadi pertama-tama gini, bahwa manusia berbuat baik kepada sesamanya itu menunjukkan bahwa gambar dan rupa Allah itu nggak hilang sepenuhnya dari manusia. Ya, jadi orang yang tidak mengenal Kristus pun bukan berarti nggak baik, gitu kan? Artinya mereka pun adalah gambar dan rupa Allah. Mereka pun bisa mencerminkan kebaikan dan kebesaran Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Itu nggak hilang. Ya, rusak iya, tapi hilang enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gitu apa yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah kasih dan kuasa Kristus membuat kita, kalau meminjam bahasanya Dietrich Bonhoeffer, maka etika kita menjadi etika kerajaan Allah yang berbeda sekali. Apa perbedaannya? Yaitu kita mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita. Itu ya. Jadi apa perbedaan antara orang Kristen dengan orang Kristen itu satu, yaitu orang Kristen itu mendoakan dan mengasihi musuhnya, selain mendoakan dan mengasihi teman-temannya gitu. Ya, jadi kalau kita hanya mengasihi teman-teman kita, ya apa bedanya dengan orang yang nggak mengenal Tuhan? Kan kata Yesus begitu ya, orang yang nggak percaya pun melakukan itu. Tapi kalau engkau mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, maka kamu adalah anak-anak Bapamu yang di surga. Ya. Oke, makasih Bang Denny. Kak Nadia ada lagi pertanyaan tambahan mungkin? Atau gimana? Ada tanggapannya? Oh ada Bang. Tapi Bang, kita sebagai manusia punya keterbatasan. Bagaimana agar bertahan untuk terus mengasihi mereka? Benar sih. Palma juga ngerasain. Iya. Tapi saya kira Nadia kurang kurang terlalu generous kalau aku bilang. Jadi bagaimana bisa bertahan kita bukan punya keterbatasan, Nadia. Kita memang nggak mampu melakukan itu. Siapa yang mampu mengasihi musuhnya? Ya kan, nggak ada yang mampu ya. Apa yang mampu kita lakukan? Yang mampu kita lakukan membenci musuh kita dan menyakiti mereka, itu yang mampu kita lakukan. Jadi bagaimana kalau begitu? Ini kita disuruh mengasihi musuh, tapi kita makanya kita bergantung pada Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita bilang sama Tuhan kita nggak mampu Tuhan mengasihi musuh kita. Nggak ada yang mampu melakukan itu. Yang terjadi adalah kita dimampukan Tuhan melakukannya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bersedia dimampukan Tuhan? Mau nggak kita percaya dan taat supaya Tuhan bekerja melalui kita? Ya, jadi sebagai umatnya kita dipanggil untuk mengasihi musuh kita, tapi sebagai manusia kita tidak mampu melakukannya. Kalau begitu, apa harus kita lakukan? Ya, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Gitu. Oke. Pasti menjawab ini. Atau ada lagi? Boleh disampaikan secara langsung biar asik. Jessica ini senyum-senyum ini, semangat sekali nih Jessica sepertinya. Ada mau disampaikan, Jess? Kak Mei juga kali ini boleh. Pertemuannya seru sekali, Kak. Soalnya membahas yang udah kita tahu tapi diobrak-abrik. Iya juga. Pertanyaannya juga seru sih dijawab Bang Denny dan ditanya teman-teman.
dan sangat menyentuh keseharian kita kayak gitu. Ada dari teman-teman yang lain ini mungkin Kak Marta. Oke, boleh Bang Effendi. Nah, Silakan. ini dengar-dengar Bang Denny menarik, banyak sekali ya yang menggugah pikiran. Nah, mungkin tadi Bang Denny ada banyak bicara tentang apa ya, keselamatan itu kita mengalami hidup gitu ya, mengenal Yesus sebagai anak gitu ya, percaya gitu. Lalu kemudian kita mengalami mystical union dengan Christ gitu ya, kalau Bang Denny bilang. Nah, jadi sebenarnya Bang, apakah untuk mengalami kesatuan dengan Kristus itu memang kita akan melakukan seperti apa yang kita yakini selama ini, yaitu melakukan mengakui dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Bukankah itu yang selama ini kita pahami yang membuat kita mengalami persekutuan dengan Kristus? Atau ada yang lain yang dimaksud dengan union, mystical union dengan Christ itu, Bang? Tes, Bang Denny. Ya, terima kasih Bang Pendi buat pertanyaannya, bagus sekali. Jadi ada dua spiritualitas yang harus kita hidupi kalau begitu ya. Yang pertama adalah apa yang saya sebut dengan liturgical spirituality. Ya, liturgical spirituality seperti yang kata Bang Pendi, ada pengakuan dosa, ada pengakuan, ada ikut dalam perjamuan kudus. Nah, ini semua adalah bagian daripada kehidupan mistikal itu. Jadi kalau misalnya kita bisa hayati, kalau menurut saya sih pengakuan dosa ya kita lakukan secara pribadi, tapi yang paling esensial itu adalah di ibadah gereja itu gitu. Kita melakukan itu semua. Ya. Itu yang disebut dengan liturgical spirituality. Baru setelah itu kita juga mengalami apa yang disebut dengan sosial atau komunal spirituality, di mana kita melayani sesama, kita menjadi berkat, kita terlibat dalam komunitas kita. Ya, itulah yang melaluinya kita mengalami Kristus dan menghidupi mystical union with Christ itu. Ya, tentu saja yang ketiga tetap ada namanya personal piety, ya, personal spirituality, di mana kita ya ada waktu-waktu kehidupan pribadi dalam doa, baca firman, dan seterusnya. Jadi 3 dimensi itu harus kita lakukan. Pertama, liturgical spirituality. Yang kedua, social spirituality atau communal spirituality. Yang ketiga adalah personal spirituality. Gitu kira-kira Bang Fendi. Nah, pertanyaan lanjutan nih Bang Denny. Nah, kalau mendengar penjelasan Bang Denny, kelihatannya itu banyak sekali menekankan kepada aktivitinya kita. Ya kan, baik dalam liturgical spirituality maupun dalam communal maupun dalam personal piety. Nah, kelihatannya itu banyak sekali berbicara tentang activity yang kita lakukan. Nah, apakah itu artinya stabilitas atau jaminan bahwa saya tetap ada di dalam kesatuan dengan Kristus itu sangat bergantung kepada ketekunan saya melakukan aktivitas itu semua, atau bukankah keselamatan itu atau saya mengalami persekutuan dengan Kristus itu karena anugerah? Nah, agak bingung juga nih, Bang. Iya, itu jadi ada anugerah itu bukan sesuatu yang terjadi dalam ruang hampa, ya. Jadi artinya anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita itu harus disustain, harus dijaga dan dipelihara. Nah, untuk menjaga anugerah itulah maka Allah memberikan sarana-sarana anugerah. Jadi baik anugerahnya sendiri yaitu keselamatan maupun sarana-sarana anugerah itu pun semua anugerah itu. Artinya kalau kita hayati sebenarnya, kalau misalnya kita kayak bilang liturgical spirituality, kita beribadah. Kita pun bisa beribadah dalam arti beribadah bertemu dengan Tuhan dalam ibadah itu karena anugerah. Tanpa anugerah kita nggak bisa. Kita bisa communal spirituality itu karena anugerah. Artinya yang kita lakukan itu adalah kita menikmati satu environment gitu ya, di mana Tuhan sustain kita, memelihara kita. Itu juga sarana anugerah. Bahkan untuk personal spirituality pun kita bisa terus menghayati bahwa kita nggak mampu berdoa sebenarnya. Kita nggak mampu mengerti Alkitab. Kita nggak mampu mengakui dosa. Hanya karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita dimampukan. Jadi kalau saya katakan anugerah itu sangat dynamic gitu ya, sangat kaya, sangat beragam. Tidak merupakan satu satu gift yang terjadi di ruang hampa yang hanya
one time, tapi merupakan satu kontinuitas. Karena apa? Seperti dijelaskan tadi di awal, mystical union ini adalah satu pertumbuhan. Ya, makanya adanya konsep keselamatan dalam teologi Gereja Timur itu sangat menegur kita, mengingat kita yang namanya keselamatan itu adalah deification, gitu ya, di mana kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Ya, jadi deification itu termasuk di dalamnya adalah kita makin menyatu dengan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan, itu betul-betul menyatu. Itu makanya orang kalau betul-betul menikmati keselamatan, makin tua makin spiritual. Ya, jadi kalau ada misalnya orang-orang yang mungkin kalau kalian juga makin lama makin nggak spiritual, makin lama makin nggak rohani, nah itu berarti nggak bertumbuh dalam keselamatan, kira-kira gitu. Ya, Oke. itu Bang Fendi. Ya. Oke. Bang Fendi ada lanjutannya lagi? Sudah? Oke, Nanti sepertinya lah. Nanti aja. Oke. Ya. Oke, thank you Bang Fendi, thank you Bang Denny. Memang ada juga sih case-nya gitu ya Bang, kita dapati dalam pelayanan mahasiswa sangat berapi-api, gitu. Ketika alumni tiba-tiba berpindah agama seperti itu yang membuat sedih. Baiklah. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kak Esron nih mau nih, silakan Kak. Ini Monica bukan Estron ini. Estron itu suaminya Maaf, itu. Kak. Monica. Oh, maaf. Nggak apa-apa, kebetulan suara saya kedengaran ya? Sangat jelas Kak. Oke, jadi kebetulan saya dan suami mendengarkan bersama, termasuk keluarga juga, jadi dihubungkan ke TV, jadi kita tadi nggak buka video. Jadi mau nanya nih Bang, jadi sebenarnya keselamatan atau kekekalan itu kita peroleh dimulai kapan? Karena ketika kita melakukan hukum Taurat yang merupakan Injil yang digenapi Yesus adalah paket untuk memperoleh kekekalan itu gitu. Jadi apakah kalau dulu kita belajar kekekalan itu diperoleh ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, lalu kita akan dimampukan, diangkat dari lumpur dosa, lalu mampu untuk tidak melakukan dosa gitu. Jadi apakah kekekalan itu, sementara tadi Abang bilang hukum Taurat itu adalah Injil yang digenapi oleh Yesus gitu. Jadi karena ini juga bisa mengarah ke kita, menghindari kita menghakimi orang belum selamat. Karena ada orang yang belum mengenal Yesus tapi melakukan kebenaran atau hukum Taurat yang seperti Abang bilang tadi bahwa kebenaran atau belum ada yang ada yang sudah rusak, namun kebaikan itu masih ada gitu. Jadi sebenarnya keselamatan itu kita peroleh ketika kita mengaku dengan mulut kita dan mengaku dengan hati kita bahwa Yesus adalah juru selamat, atau orang yang belum mengenal Yesus pun mungkin untuk sudah menerima keselamatan. Oke, ya pertanyaannya bagus sekali ya, Monica. Nah, pertama-tama begini, bahwa kadang-kadang memang itu sudah menjadi model ya. Orang yang merasa punya pengetahuan khusus yang khas, yang sebenarnya sangat dangkal, dia merasa jadi lebih rohani daripada orang lain. Jadi dia membedakan antara, oh yang sudah melakukan tahapan-tahapan ini, menerima Yesus, mengaku dosa, dan mempelajari Yohanes 1 Yohanes 5, 11, 12, nah ini sudah pasti masuk surga, yang lain belum. Nah ini sebenarnya sudah ada sejak dulu ya, orang-orang yang disebut kayak gnostik ya, orang-orang yang merasa punya pengetahuan khusus, dan mereka merasa mereka lah kelompok yang diselamatkan. Nah ini menurut saya karena pemahamannya sangat dangkal soal apa itu keselamatan. Karena kalau kita pelajari Perjanjian Lama, yang dimaksud dengan masuk surga, sebenarnya ide dasarnya itu adalah bahwa Allah ingin mengembalikan dunia yang terhilang ini seperti maksud tujuannya semula, itu sebenarnya. Itulah keselamatan itu. Itulah surga itu.
Dan itu diharapkan Tuhan terjadi di tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Melalui Israel yang melakukan Taurat. Karena di Taurat itulah gambaran sebenarnya dari apa yang Allah kehendaki tentang bagaimana manusia hidup di bumi ini gitu. Ya. Jadi supaya melalui Israel bangsa-bangsa lain di dunia ini juga melakukan itu. Itu maksud Tuhan mengapa ada manusia di dunia ini. Itulah hidup kekal itu, itulah surga itu tanda kutip kira-kira gitu ya. Nah, kalau itu bisa kita pahami maka kita menyadari bahwa sebenarnya antara kita ya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan tapi yang melakukan perbuatan baik, sebenarnya kita sudah berada dalam tujuan yang sama, yaitu kita hidup dalam bumi seperti yang Allah kehendaki. Tapi yang membedakan adalah kita disadarkan bahwa apa yang Allah maksud dengan kemanusiaan itu sebenarnya jauh lebih kaya, lebih dalam, dan lebih luas daripada apa yang dipahami orang yang katakanlah tanda kutip baik itu. Karena yang namanya manusia, seperti yang Allah kehendaki semula, itu adalah Yesus Kristus. Itulah makanya kata, inilah hidup kekal itu, Allah telah memberikan Yesus Kristus. Kamu mengenal siapa Yesus Kristus. Artinya kamu bisa sadar bahwa itulah artinya menjadi manusia. Karena artinya gini, Yesus Kristus itu adalah Israel sebenarnya, maka dia memilih 12 murid ya kan. Inilah Israel yang sejati itu Yesus Kristus itu. Tapi sebenarnya siapa itu Israel? Israel itu sebenarnya adalah manusia yang sejati, itu maksud Tuhan sebenarnya. Gambar dan rupa Allah. Adam yang benar itu adalah Israel itu. Jadi sebenarnya kalau kita sinambungkan antara manusia, Israel dan Yesus, sebenarnya maksudnya adalah inilah manusia yang Allah inginkan untuk hidup gitu. Jadi yang membedakan adalah bahwa kita disadarkan bahwa yang namanya manusia itu telah diungkapkan Yesus melampaui yang kita bayangkan. Sehingga sebenarnya gini, kita itu hidup di bawah standar gitu. Kita itu hidup mungkin nggak sampai 10% dari potensi kemanusiaan kita. Kalau kita hidup 100% potensi kemanusiaan kita, maka Palma, Monica, Jessica, dan semua adalah Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari keluarga sendiri dulu. Jadi Monica adalah Yesus Kristus bagi suaminya. Bang Esra adalah Yesus Kristus bagi ini. Jangan artikan Yesus Kristus dalam pengertian doktrinal ya, tapi dalam artian the real human being. Yang ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Ya. Yang diminta baju dikasih jubah. Yang dipukul tidak membalas, yang mengampuni, yang memberi kepada semua orang dan mengampuni semua orang. Yang kita katakan, siapa sih yang mampu melakukan itu? Satu sisi nggak ada yang mampu, tapi di sisi lain itulah kita sebenarnya. Ya, itulah Monica sebenarnya. Jadi kalau kamu Monica misalnya melihat kaca, jangan lihat Monica yang sekarang, lihatlah di kaca itu ada Yesus Kristus. Dan kalau kita bilang, itu nggak akan pernah terjadi, itu pasti terjadi satu hari kelak. Pasti terjadi, yaitu ketika kita bangkit dari kematian. Ya kan? Jadi ketika kita ada di surga itu, nanti kita semua akan menjadi Yesus Kristus yang baru. Ya. Itu makanya misalnya kalau Palma yang sekarang ketemu dengan Palma yang sudah dibangkitkan, yang terjadi adalah Palma yang sekarang itu tersungkur mencium kaki Palma yang dibangkitkan. Karena si Palma yang sekarang mengira si Palma yang dijumpainya itu adalah Yesus Kristus. Karena begitu mulia, begitu indah, dan begitu mengagumkan. Padahal itu dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kita punya proleptic faith seperti itu, yaitu iman yang mengizinkan realitas kebangkitan, realitas masa depan menjadi kenyataan pada masa kini, itulah yang membedakan antara orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Tapi bahwa mereka juga berbuat baik seperti kita, ya benar, yaitu artinya menjadi manusia. Itu makanya kita bisa melihat atau tersentuh dengan orang-orang yang punya kemanusiaan. Mungkin di situ kita menemukan Yesus Kristus yang lebih konkret daripada pendeta kita atau daripada keluarga kita, daripada orang Kristen di persekutuan kita gitu. Ya, karena kita lihat Yesus Kristus sebenarnya bukan dia gitu ya. Misalnya seorang muslim yang sangat ramah, sangat hangat, sangat humanis, sangat mengasihi sesama, sangat mengampuni gitu. Itu lebih Kristiani dia jadinya dibandingkan dengan pendeta yang mungkin katakanlah ya yang berbuat tidak benar dan seterusnya. Kira-kira gitu. Ya, jadi nggak heran kalau Monica menemukan kayaknya ada satu kesamaan gitu antara orang Kristen dengan non-Kristen. Tapi yang membedakan adalah bahwa kita menyadari dan kita telah melihat dalam Kristus
what it's mean to be a human being. It's more than what we can see, even believe at this moment. But we are invited to believe that is the real humanity, that is Christ. Jadi kalau misalnya percaya kepada hidup yang kekal, inilah hidup kekal itu, bahwa kita mengenal Allah dan kita mengenal Yesus Kristus. Itu makanya saya bilang, ya itu the real salvation, kalau saya bilang. Ya, kira-kira gitu, Monica. Thank you. Thank you Bang Effendi, sangat dalam ini pembahasan thank you Bang Denny, sangat dalam pembahasannya. Ini Kak Esra mau menyampaikan lagi sesuatu? Mau bertanya lagi? Oke, mantap. Ini ada dari Kak Sri, pertanyaan titipan. Do you trust in yourself, in your salvation? Oh, apa ini maksudnya ini? Kak Sri ini boleh langsung aja Kak, nggak apa-apa. Pertanyaan titipannya aku agak-agak. Apa maksudnya ini? Oke. Jaringan nggak bagus, takut putus-putus. Oh. Bang Denny ini pertanyaannya, apakah Anda percaya pada diri Anda sendiri dalam keselamatan Anda? Jadi ini maksudnya menanyakan melihat ke diri sendiri kah atau gimana? Percaya atau tidak pada keselamatan? Bentar ya Bang Denny. Oke, kita nanti abaikan dulu yang satu ini karena Kak Imelda juga masih belum clear dengan pertanyaannya. Oke, langsung aja deh Bang Immanuel Saragi, ini dari Bang Immanuel. Berarti dengan kata lain, melanjutkan yang tadi ya Bang, berarti dengan kata lain orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa dipakai Tuhan juga ya Bang untuk menggenapi rencananya? Iya, karena meskipun dia nggak mengenal Tuhan, Tuhan mengenal dia. Ya kan, nggak ada manusia yang musuh Tuhan. Semua manusia itu adalah anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan mencintai mereka, Tuhan mengasihi mereka. Hanya mereka nggak sadar aja bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan gitu ya. Belum sadar mereka, ya belum mengenal. Bahkan orang ateis pun adalah anak-anak Tuhan. Misalnya kalau kita bilang kita punya anak ya, anak kita itu nggak mengaku kita sebagai orang tua, apakah dia nggak jadi anak kita? Tetap anak kita. Ya, dan gambar dan rupa Allah nggak hilang dalam diri orang-orang itu. Ya. Jadi nggak heran kalau misalnya orang ateis pun banyak yang baik, ya banyak memang, dan kita nggak perlu terkejut itu. Ya, nggak perlu kita merasa harus berasumsi bahwa semua orang ateis itu iblis semua sifatnya, enggak. Ya, bahwa ada orang ateis yang lebih baik daripada orang Kristen, ya itu kenyataan. Menyedihkan memang, tapi ya itu kenyataan. Dan tapi di sisi lain kita pun nggak terlalu kecewa karena kita tahu bahwa begitulah indahnya dan begitulah berkuasanya gambar dan rupa Allah itu. Ya, gambar dan rupa Allah itu nggak hilang dan terus-menerus kelihatan, dan itu jadi sarana anugerah Tuhan untuk memelihara manusia dan peradaban di dunia ini. Gitu. Jadi sangat bisa dipakai Tuhan ya. Contohnya Pak Jokowi lah. Kan dia tidak mengenal Kristus ya. Tapi dia kan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Gus Dur gitu ya. Muhammad Yunus, tokoh Grameen Bank yang membantu microfinance segala macam ya. Oke, itu Bang Immanuel. Kalau nanti mau ditanyakan kembali, boleh langsung bicara nanti. Oke, makasih Bang, kata Bang Immanuel. Oke, gimana ini Kak Imelda pertanyaan tadi? Atau ada pertanyaan lain teman-teman? Ayo bertanya. Manfaatkan meja belajar ini. Boleh mungkin bertanya? Tadi, ya silakan. Boleh Kak Fitri. Oh, thank you Bang. Aku sih pengalamannya kan, beberapa orang yang saya jumpai gitu,
menganggap kalau keberagaman yang Abang bilang tadi menjadi sesuatu yang is okay kayak gitu. Maksudnya dunia diciptakan dengan keberagaman dan ya harus seperti itulah sampai nanti akhir. Kita nggak tahu akhirnya kapan. Nah, menyangkut kepada jaminan keselamatan, maksudnya kan menyambung yang Abang bilang juga tadi. Semua orang itu Tuhan kasihi gitu kan. Tuhan kenal dan Tuhan ya terus melihat orang-orang itu. Tapi gimana ya cara kita untuk menyadarkan bahwa di dalam keberagaman itu juga kita harus ada apa ya, seperti usaha untuk ini loh keselamatan itu gitu. Ini loh Kristus itu gitu, Bang. Gimana menurut Abang? Ya, memang itu tuh panggilan kita sebagai gereja ya. Jadi tugas kita adalah bersaksi dan memproklamasikannya. Ya. Jadi kita bersaksi tentang realitas kerajaan Allah yang telah kita alami dalam hidup kita. Bahwa kita telah melihat Kristus dan kita telah mengalami Kristus dan kita telah menemukan dalam Dia hidup yang kekal itu. Ya, saksikanlah itu. Dan kalau kita misalnya punya kesempatan, ya kita beritakan. Ya. Jadi berita tentang hidup yang kekal itu tidak perlu takut bahwa itu akan gagal. Kan kata Paulus, Injil adalah kekuatan Allah. Gitu. Jadi begitu kita beritakan, dia mampu untuk punya kehidupan sendiri. Jadi tugas kita adalah memberitakan dan bersaksi. Ya, tugas kita bukan merubah dunia ini atau membuat orang yang tidak percaya jadi percaya. Nggak mampu kita melakukan itu. Nggak ada manusia yang bisa melakukan itu. Tugas kita adalah menyaksikan realitas yang sudah kita alami dan memberitakan Injil itu bahwa dalam Yesus Kristus Allah telah datang dan menyelamatkan dunia ini. Itu saja. Ya, bahwa siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat, ya seperti kata Mbah Calvin, ya kan Allah sudah menentukan sejak semula. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih katanya gitu. Ya itu maksudnya menunjukkan bahwa anugerah Allah itu tak terselami gitu. Kita nggak tahu. Ya. Jadi ya tugas kita ya memberitakan aja. Begitu, Fitri. Thank you, Bang. Sudah, Kak Fitri? Iya. Tapi aku juga jadi bertanya sih, Bang, terkait itu yang tadi Abang sampaikan bahwa kita tidak bisa menduga pikiran Allah, siapa yang akan selamat dan siapa yang tidak. Ya, terkait itu sih, Bang. Ya, yang saya yakin begini, bahwa hati Tuhan itu jauh lebih besar dan lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Ya, karena itu saya percaya gitu ya bahwa akan ada banyak kejutan di akhir zaman. Ya. Dan kejutan itu terjadi karena memang pikiran kita itu cetek gitu ya. Pikiran kita ini sempit dan kecil. Kita nggak bisa membayangkan atau memahami sepenuhnya kebesaran Tuhan. Salah satu yang pasti saya yakini gitu ya, bahwa saya yakin banyak nanti orang-orang non-Kristen yang akan duduk bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan. Ya. Sama seperti ketika dalam Injil dikatakan banyak orang-orang non-Yahudi ya yang akan duduk dalam meja Tuhan ya. Sekarang harus kita bilang banyak orang-orang non-Kristen gitu ya. Ya pasti sebenarnya kalau misalnya dari kita itu lebih gampang kita bilang karena kan misalnya kayak Paulus sendiri kan bukan orang Kristen gitu ya. Yusuf, Abraham, Daud itu kan pasti nanti duduk bersama-sama dengan Tuhan kan itu bukan orang Kristen semua itu. Yesus saja nggak orang Kristen, dia agama Yahudi dia. Ya kan gitu. Jadi kita ini mungkin sebenarnya tamu juga sebenarnya di situ nanti ya. Jadi jangan kita anggap kita kayak orang yang paling hebat itu yang pertama kali nyampe di surga gitu ya, jalan tol enggak juga. Ya kita ini juga nanti adalah yang diundang masuk dalam perjamuan sang anak raja gitu ya. Jadi nah kita lihat aja nanti siapa yang ada di sana. Ya, yang pasti gini, tugas kita adalah memastikan kita pun ada di sana gitu ya. Pada kata ribut ini nggak ada, ini ada, kita sendiri nggak ada di sana kan itu yang paling bahaya gitu ya. Jadi pastikan dulu kita masing-masing pun mendapat bagian dan itu dipastikan dengan cara bahwa dari sekarang pun kita sudah mengalami hidup yang kekal itu dalam hidup kita masing-masing. Ya, jadi jangan terkejut nanti Palma
Kalau tiba-tiba nanti di sana kamu ketemu dengan Gus Dur, loh ada Gus Dur di sini, ada Pak Jokowi di sini, ya karena simpel aja, ngapain pula dilemparkan Tuhan si Gus Dur ke neraka, kan nggak ada gunanya, ya. Maksudnya untuk apa orang seperti itu dibakar di neraka, kan nggak ada masuk akal sama sekali kalau saya bilang, ya. Tapi bahwa dia akan masuk surga, saya juga nggak berani berspekulasi atau memberikan jamin saya pasti akan ketemu masuk surga, saya nggak berani bilang gitu, ya kan. Karena yang namanya surga itu bukan punya aku gitu, itu punya Tuhan Yesus, biarlah dia menentukan. Aku pun di situ sebagai hamba yang hina dina, diizinkan untuk mengambil remah-remah anugerah itu untuk akhirnya bisa sampai ke tempat kediaman sang anak raja itu. Thank you Bang Denny. Oke. Teman-teman ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Ingin Saya, bertanya? Oke, silakan Kak. Masih Kak Nadia ya ini? Iya Kak. Nah, silakan Kak. Izin bertanya Bang, pertanyaan saya, apakah konsekuensi dosa yang kita lakukan ketika kita sudah mengenal Allah dengan yang belum mengenal Allah itu sama atau bagaimana Bang? Mohon penjelasan. Oke. Jadi ada dua hal di situ yang terlibat, ya. Kalau sehubungan dengan nasib kekal atau justification by faith, pengumuman penghakiman ilahi di masa depan pada masa kini, ya, itu berarti yang sudah Allah sidangkan adalah semua dosa kita. Dosa kita sebelum mengenal Tuhan, dosa kita setelah mengenal Tuhan, itu semua disidangkan dan kita dideklarasikan orang benar. Itu, ya. Nah, kalau begitu orang bertanya, kalau begitu apa perlu kita lagi mengaku dosa? Ya perlu. Kenapa perlu? Karena dosa itu bukan hanya soal legal tidak legal atau dihakimi tidak dihakimi. Dosa itu adalah masalah relasi dengan Tuhan. Ya, bahwa kalau kita berdosa, kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya ibaratnya kita dengan kekasih kita, ya kalau kita melakukan kesalahan, berarti kita nggak sungguh-sungguh mencintai dia, ya kita memohon ampun kepada Tuhan. Ya, ada nggak konsekuensinya? Ya ada. Semua itu ada konsekuensi, bukan konsekuensinya nanti kita dibakar di neraka, bukan itu konsekuensinya. Ya, tapi setiap keputusan yang kita lakukan itu punya dampak gitu ya. Jadi misalnya begini, kalau kita misalnya terbiasa bermurah hati, ya, hari ini kita bermurah hati, besok kita bermurah hati, besoknya lagi bermurah hati, maka kita akan semakin gampang bermurah hati, dan mungkin setelah bertahun-tahun kita melakukannya, kita adalah orang yang murah hati, ya kan? Tapi kalau sebaliknya, misalnya hari ini kita pelit gitu ya, besok kita pelit, besok terus kita pelit gitu ya, dosa kita adalah dosa pelit ya, kikir gitu ya. Kalau untuk diri sendiri kita keluarkan uang sebanyak-banyaknya, kalau untuk orang lain limper pun kita hitung gitu ya, misalnya gitu ya. Maka setelah bertahun-tahun kita akan jadi manusia paling pelit sedunia mungkin. Jadi kalau ditanya, ada nggak konsekuensi dosa? Ya tadi itulah. Konsekuensinya bukan di nasib kekal kita, konsekuensinya adalah di kehidupan kita. Apakah kita kehidupannya makin dalam kehidupan kekal, atau kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama, kita tertinggal gitu dalam pertumbuhan, dalam kesatuan mistik dengan Kristus itu. Kesatuan di mana kita sungguh-sungguh mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Kalau namanya mengenal Allah kan, ya hiduplah sebagai orang yang mengenal Tuhan, mengenal Tuhannya dan hidup dalam seluruh potensi kemanusiaannya. Ya, apa itu potensi kemanusiaannya? Yaitu Yesus Kristus. Begitu, Nadia. Ya. Oke, siap Bang. Makasih Bang, kata Pak Nadia. Ini ada pertanyaan titipan Bang dari Kak Risna. Nih, lanjutan dari statement Abang yang tentang Jokowi dan Gus Dur itu nih. Ini mereka, Kak Risna bilang, tapi kan mereka nggak percaya Kristus.
kan tadi Abang katakan bahwa jangan heran kalau nanti ketemu Jokowi dan Gus Dur, sementara mereka tidak percaya Kristus. Tuh, Kak Risa butuh kejelasan lebih lanjut. Ya, maksudnya gini, bukan saya mengatakan mereka pasti akan ada di surga. Saya nggak ada bilang itu. Ya, siapa yang bisa memastikan itu, gitu ya? Ya, kita hanya bisa pastikan bahwa seperti kata Nadia tadi, siapa Risna ya, bahwa hanya orang yang percaya kepada Kristus yang dibersihkan oleh darahnya lah, mereka lah yang berada dalam kerajaan Allah, ya kan? Tapi kalau kita tanya begini, orang yang mendapat bagian dalam darah Kristus yang percaya kepadanya, itu apa artinya? Seberapa banyak dia harus tahu tentang Yesus Kristus? Seberapa dalam bentuk kepercayaannya? Kan nggak ada dijelaskan di Alkitab. Misalnya gini, Gus Dur tahu nggak Yesus Kristus? Tahu dia. Percaya nggak dia kepada Yesus Kristus? Percaya, tapi bagaimana bentuk percayanya? Harus berapa banyak dia tahu tentang Yesus Kristus? Harus tahu semuanya atau bagaimana? Simpelnya Abraham tahu nggak tentang Yesus Kristus? Nggak tahu di doktrinnya. Ya, mungkin juga Daud nggak tahu. Tapi gimana kalau ada orang kayak gini, kayak seperti Abraham dia, misalnya, katakanlah ada orang begini, dia percaya bahwa kalaupun dia mendapat bagian dalam Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dia nggak tahu Yesus Kristus. Mungkin karena dia hidup di Meksiko tahun sebelum Yesus lahir gitu ya, atau hidup di China atau di Korea sebelum Yesus lahir gitu ya. Dan nggak ada yang memberitakan Yesus ke sana. Tapi dia tahu bahwa dia sebagai manusia tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Dia orang yang tidak layak. Gitu. Kalaupun dia mendapat bagian dalam Tuhan, itu pun terjadi karena anugerah semata-mata. Dengan pengetahuan yang sangat minimalis seperti itu, apakah dia bisa diselamatkan? Nah, itu kan misteri, kita kan nggak tahu. Ya. Nah, kalau zaman sekarang, itu kan sebelum Yesus lahir, sekarang sudah zaman sudah lahir. Artinya orang sudah tahu di mana-mana tentang Yesus Kristus. Seberapa banyak dia harus tahu tentang Yesus Kristus? Seberapa komited dia kepada iman? Kita juga nggak tahu. Ya, jadi karena itulah makanya saya mengatakan, ya, saya nggak bisa mengatakan bahwa mereka pasti akan di surga, gitu ya. Tapi saya juga sebagai orang Kristen tidak bisa membayangkan bahwa Tuhan yang saya kenal itu membakar Kristus neraka selama-lamanya. Karena saya yakin Kristus tidak melihat ada manfaatnya itu, gitu. Saya aja nggak bisa melihat ada manfaatnya, apalagi Yesus Kristus ya. Saya aja menghormati dan mengagumi Jokowi, apalagi Yesus Kristus. Gitu. Ya gitu. Jadi makanya kalau saya bilang, maksudnya gini, tempat yang Tuhan sediakan bagi nasib kekal banyak orang di dunia ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita kotak-kotakkan menurut doktrin-doktrin yang sudah kita pelajari. Karena Allah itu jauh lebih besar daripada doktrin. Nah, jadi jangan kita mengatakan mereka pasti masuk surga, itu salah, ya kan? Oh, Yesus pasti masuk surga. Nah, itu yang salah. Ya, itu kan udah melanggar ini ya. Tapi kalau dia pasti masuk neraka, itu juga salah. Ya, jadi kita hanya mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang rahmani dan rahimi, gitu ya, yang hatinya lebih lapang dan lebih luas dari seluruh orang Kristen yang ada di tengah-tengah dunia. Jadi siapa nanti akan menempati perjamuan mejanya, ya silakan aja nanti kita lihat. Tapi kita tahu bahwa itu akan banyak kejutan-kejutan di situ. Ya, orang-orang yang kita bayangkan ternyata juga ada di situ. Ya, dan itu sudah dikatakan oleh Yesus Kristus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini ya, sama waktu itu orang Kristennya tanda kutip adalah orang Yahudi. Ya, Yesus mengatakan nanti dalam perjamuan itu orang dari mana-mana akan datang, ya sehingga orang Yahudi jadi tersinggung nih orang itu. Wah, harusnya kan cuma Abraham dan keturunannya aja yang ada di meja itu. Ya, nah, lalu Yesus mengatakan tidak, dari ujung-ujung dunia akan datang. Dan itu sebenarnya sudah tergambar ya. Kalau bisa kita bayangkanlah contoh yang sederhana. Orang-orang Majus itu kan orang-orang ahli-ahli perbintangan itu, ahli-ahli nujum. Kalau misalnya kita bilang agamanya itu kayak agama formalin itu, agamanya itu, ya kan? Tapi mereka justru yang pertama kali menyambut Sang Mesias di Bethlehem itu. Siapa yang memberitakan Injil kepada mereka? Maksudnya mereka hanya lihat bintang gitu. Mereka hanya lihat bintang bisa bertemu dengan Yesus. Jadi sekarang apakah harus
ada Alkitab LAI gitu ya, harus ada berita Injil, orang baru bisa bertemu dengan Tuhan. Gitu kan kita nggak tahu. Ya, dari Alkitab aja nggak harus begitu gitu ya. Ya kan, orang lihat bintang aja bisa dia dibawa kepada Kristus. Ya, jadi orang sampai kepada Kristus itu bagaimana caranya kita juga nggak tahu. Yang penting tugas dan panggilan kita adalah memberitakan dan menyaksikan. Ya, selebihnya serahkan pada Tuhan. Begitu kira-kira. Ya. Oke. Thank you Bang Denny. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak atau Bang Ledin. Bagaimana tanggapan Abang terkait pemahaman keselamatan yang berbeda dari masing-masing aliran gereja? Ya nggak apa-apa, memang pasti berbeda-beda lah. Ya, banyak perbedaan. Nggak apa-apa itu, biasa itu. Nggak usah terlalu pusing. Yang penting jangan disesatkan. Oh, sesat ini, nggak usah. Kayak ada kelompok tertentu bilang Armenian sesat. Ya nggak bisa sesat. Ya gereja Metodis itu kan ajaran keselamatannya agak-agak Armenian gitu kan. Nggak sesat menurut saya. Ya. Ada yang bilang keselamatan bisa hilang, ada yang bilang nggak bisa hilang. Ya nggak apa-apa. Ada yang bilang orang dipilih karena anugerah, ada yang dibilang dipilih berdasarkan pengetahuan ilahi. Ya biar aja nggak apa-apa. Ada yang bilang keselamatan murni karena iman saja, tanpa ada perbuatan baik. Ada yang bilang enggak, keselamatan plus perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu sendiri pun lahir oleh karena anugerah Tuhan. Seperti orang Katolik, ya kan? Enggak apa-apa. Enggak berarti orang Katolik sesat, enggak. Karena orang Katolik juga menghayati perbuatan itu sebagai anugerah Tuhan. Gitu. Orang bisa berbuat baik ya karena telah ada anugerah umum gitu diberikan kepada semua orang. Jadi misalnya kayak Luther dan Calvin mengatakannya, orang percaya pun adalah anugerah. Ya. Jadi kalau tidak ada anugerah, percaya pun orang nggak mampu. Itu kan Luther dan Calvin itu. Ya. Karena itulah kata Calvin, lahir kembali dulu baru percaya kan gitu. Ya. Kalau belum lahir kembali nggak bisa dia percaya. Ya. Kalau kalian gimana pandangannya? Mana lebih dahuluan? Percaya dulu atau lahir kembali dulu? Gitu ya. Kalau Calvin bilang enggak. Lahir kembali dulu baru percaya. Dia bilang, orang begitu bilang itu bersamaan terjadi. Pada saat lahir kembali situlah dia percaya. Ya kan? Tapi ada yang mengatakan enggak, ya ini orang dikasih percayalah baru lahir kembali. Kalau enggak percaya ya enggak bisa lahir kembali, harus dari dia dulu ada kepercayaan dan seterusnya. Ya itu enggak usah diperdebatkan lah ya. Biasa itu pemahaman pasti berbeda-beda. Dalam ekspresi liturgi pun udah berbeda. Ya, kalau gereja GBKP gitu ya. Ya. Kalau mau perjamuan kudus diantar ke tempat ya. Jadi anugerah itu diantar sampai ke tempat duduk ya kan gitu. Kalau orang Metodis enggak mau perjamuan kudus datang ke depan ya. Keselamatan itu jemput ke depan sana ya. Itu kan adalah simbolisme dari makna keselamatan dari masing-masing gereja. Dari perjamuan kudus saja beda. Jadi kalau kalian pergi ke Wesley kalian kalau mau perjamuan kudus kan disuruh ke depan kan, datang kalian ke depan. Artinya keselamatan itu harus kalian responi dengan tindakan kalian mengambilnya ke depan. Itu minum anggurnya ke depan berdua dulu. Kalau GBKP atau GKI enggak, antar ke tempat gitu. Keselamatan itu enggak usah jemput-jemput, duduk kalian situ nanti antar ke tempat. Keselamatan. Ya enggak apa-apa lah, beda-beda dikit gitu, itu biasa ya. Mau in essential unity, in non essential kita liberty, in all things charity. Oke. Sepertinya ya karena waktu kita juga sudah habis, sampai di situ saja dulu diskusi kita. Bang Denny ada mau disampaikan lagi Bang, closing statement atau apa? Ya, saya kira yang paling utama gitu ya. Sebenarnya keselamatan itulah sebuah realitas gitu ya. Realitas itu bahasa yang paling sering dipakai adalah realitas kerajaan Allah. Artinya realitas di mana Allah memerintah sebagai raja. Itulah surga sebenarnya. Maka dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi apa surga itu? Surga itu adalah di mana kehendak Allah dilakukan dengan cara yang penuh. Kehadiran Allah
dinikmati dan dialami secara penuh, itulah surga. Dan kalau misalnya kita bilang realitas itu terjadi sekarang, ya itulah hidup kekal itu yang belum kita alami sepenuhnya, tapi telah mulai kita alami dan semakin dalam kita alami. Di situ kita diingatkan sama teman-teman dari gereja timur bahwa keselamatan itu adalah deifikasi, kita menjadi semakin ilahi. Atau kalau bahasa KMK kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kalau bahasa perjanjian lama, semakin serupa dengan Yesus Kristus adalah semakin menjadi manusia. Karena sebenarnya Yesus Kristus itu adalah Israel sejati. Israel itu adalah manusia sejati. Jadi sebenarnya Yesus Kristus adalah manusia 100%. Bahkan bisa dikatakan hanya dialah manusia yang 100%. Sementara kita harusnya menjadi seperti dia, manusia yang 100% itu. Ya, kita hidup di bawah standar dari potensi kita yang sebenarnya. Karena itu milikilah proleptic faith, iman masa depan yang menerobos pada masa kini. Thank you. Oke, thank you Bang Denny. Terima kasih banyak, khususnya selama ini sesi ketiga ya, Bang Denny yang udah memberikan kita banyak insight, hal-hal yang baru mungkin. Terima kasih Bang Denny yang udah menemani komunitas Meja Belajar untuk belajar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti sesi ini dan sesi-sesi sebelumnya juga. Terima kasih untuk semua pertanyaan, semua tanggapan yang membantu kita semua di sini untuk sama-sama berpikir. Nah, teman-teman, sebelum kita menutupnya dalam doa, aku juga mau membagikan untuk sesi berikutnya dari diskusi komunitas Meja Belajar. Itu ada topik teknologi and human beings. Nah, ini akan dibawakan oleh Bang Maurits Panggabean. Teman-teman juga dipersilahkan, ini terbuka untuk umum, boleh diajak teman-temannya juga. Kita akan membahas tentang teknologi dan keberadaan manusia gitu. Nah, mungkin ada tambahan kira-kira dari anggota komunitas Meja Belajar yang lain mau disampaikan? Ada? Mau diumumkan? Nggak ada ya? Oke, itu aja deh. Kami sangat mengharapkan keterlibatan teman-teman untuk mengikuti diskusi berikutnya, karena ini sangat menarik sih, ini berhubungan dengan teknologi. Dan kita juga bisa tahu ya di zaman sekarang gitu, teknologi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk kemuliaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, sampai di sini saja. Mungkin untuk menutup, aku boleh meminta kepada Bang Immanuel Saragi. Boleh Bang menutup di dalam doa? Halo Kak. Oke, silakan Bang. Suaraku kedengaran nggak Kak? Iya, jelas Bang, kedengaran jelas. Siap. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan hingga pada malam hari ini. Terima kasih juga buat hasil diskusi kami dengan Bang Denny Saragi. Terima kasih karena Tuhan yang mengizinkan kami boleh saling bersekutu, boleh saling belajar bagaimana jaminan keselamatan yang sebenarnya, bagaimana tujuan Allah sebenarnya menciptakan dunia ini. Biarlah Tuhan melalui diskusi kami ini, kedepannya kami boleh semakin lebih baik dalam hal relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kiranya Tuhan berkati juga Bang Denny Saragi, agar melalui pelayanannya Tuhan bekerja, Tuhan memakai dia, supaya lebih banyak lagi generasi dan orang-orang yang bisa mengenal Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bang Immanuel. Terima kasih untuk Bang Denny dan teman-teman semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya.
technology and human beings. Siap. Oke Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih. Ya, mari izin live ya. Iya, Bang Denny, terima kasih banyak. Selamat hari kenaikan dan juga selamat Idul Fitri. Thank you Bang Denny. Mari Mari berfitri-fitri. Oke.